Tahun baru Masehi ini bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di desa-desa, di kampung-kampung banyak hamba-hamba yang berbuat lalai, banyak hamba-hamba yang lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran Rasulullah. Banyak di mana dalam tahun baru ini diadakan panggung-panggung musik-musik disco, musik-musik dangdut yang membuat lupa kepada Allah, dipukul musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di kota-kota besar, saudara-saudara, bukan hanya di Jakarta, akan tetapi banyak diadakan acara-acara maksiat, berkumpul ikhtilat bercampur laki-laki dan perempuan. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada malam tahun baru ini juga, di saat hamba-hamba yang lain lupa kepada Allah, di saat hamba-hamba yang lain lalai, di saat hamba-hamba yang lain berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, berzina, mabuk-mabukan, melacur, berjudi, lupa kepada Allah, berbuat perbuatan dosa. Banyak juga hamba-hamba yang menghidupkan malam ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah mereka basah dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an, basah dengan zikir, basah dengan tahlil, basah dengan tahmid, basah dengan tasbih, basah dengan takbir, basah dengan tamjid, basah dengan istirja, basah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh beruntung hamba-hamba yang dimana di saat hamba-hamba yang lain sedang lupa, sedang lalai kepada Allah, maka hamba-hamba tersebut mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hamba-hamba yang lain lidah mereka sibuk untuk melantunkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah, hamba-hamba tersebut sibuk lidah mereka untuk membaca ayat Al-Quran, menyebut nama-nama Allah, menyebut nama-nama Rasulullah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang di saat banyak hamba-hamba yang lupa dan lalai kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang tetap sibuk ingat kepada Allah, taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang sangat besar, ini rahmat yang begitu mulia, rahmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba engkau lihat pada malam tahun baru ini yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, yang mabuk-mabukan, yang narkoba, yang berzina, bukanlah orang-orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam kita, putra-putri kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat. Memang betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah mengetahui apa yang akan terjadi kepada umatnya di akhir zaman. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna ana aw surana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujril qawm la taba'tuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saudara-saudara, apa kata Rasulullah? Sungguh nanti akan ada golongan-golongan setelah kalian, akan ada umat setelah kalian, yang dimana mereka akan mengikuti umat-umat yang terdahulu, akan mengikuti golongan-golongan yang terdahulu, sekalipun golongan-golongan yang terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak, ke dalam lubang bok, ke dalam lubang bok, maka golongan tersebut akan ikut masuk ke dalam lubang bok tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah golongan tersebut yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti adalah orang-orang Yahudi, yang mereka ikuti adalah orang-orang Nasrani. Qala Rasul faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Coba kita lihat, banyak daripada
pada malam hari ini atau malam Valentine atau setiap malam minggu atau setiap hari anak-anak muda kita yang paling banyak mengikuti budaya barat, mengikuti pola pikir barat, merayakan malam-malam, merayakan acara-acara orang-orang barat. Justru Indonesia yang paling banyak adalah putra-putri Islam, yang paling banyak adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, tidak heran Allah berikan bala, Allah berikan bencana, musibah bertubi-tubi bagi kita punya bangsa, bagi kita punya rakyat. Kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Allah berikan gempa bumi, Allah berikan tsunami, Allah berikan kebakaran. Ketika Allah berikan bala, ketika Allah berikan bencana, jangan engkau bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan bencana? Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Ya Allah, kenapa engkau berikan gempa bumi, tsunami dan lain-lainnya? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada putra-putri kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya, tanyakan kepada guru-guru agamanya, tanyakan kepada para ketua-ketua masjid, takmir masjid, tanyakan kepada para pimpinan majelis taklim, tanyakan kepada guru-guru agama, para penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan juga kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tanyakan pada para pejabat, tanyakan kepada para aparat, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa, ketaatan apa yang mereka tinggalkan, perbuatan dosa dan maksiat apa yang mereka lakukan sehingga mengundang bencana, bala dan musibah dari Allah bagi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya, kenapa para ulamanya jadi ulama-ulama su? Kenapa para ulamanya mereka bukan menghidupkan Islam tapi cari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah? Tanyakan kepada para ulama-ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya, kenapa jadi ulama-ulama kontrak, kenapa jadi ulama-ulama amplop, kenapa jadi kera-kera bersorban, kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya, kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kehidupan dunianya? Tanyakan kepada para pemerintahnya, para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, menterinya, presiden. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa yang mereka lakukan, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan. Tanyakan kepada mereka, ketaatan apa yang mereka tinggalkan. Tanyakan kepada mereka, kenapa keadilan tidak mereka tegakkan. Tanyakan kepada mereka, berapa banyak rakyat yang susah, berapa banyak rakyat yang kelaparan. Tanyakan kepada mereka, berapa banyak uang harta yang mereka rampok, uang harta yang mereka korupsi, harta rakyat yang mereka curi, sehingga mengundang murka, sehingga Allah turunkan bala bencana bertubi-tubi tidak henti bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk di sini berzikir kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul kalam ila Allah arba'. Sesungguhnya kata Rasulullah, perkataan, ucapan, kalimat yang paling dicintai oleh Rasulullah itu ada 4, saudara-saudara. Memulai dengan yang mana saja dari 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah ini, engkau bisa memulainya dengan yang mana saja. Apa 4 kalimat yang dicintai oleh Allah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar, yaitu kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat la ilaha illallah, dan kalimat Allahu akbar. Kita duduk di sini berzikir kepada Allah di saat hamba-hamba yang lain lalai dan lupa. Kita duduk menyebut subhanallah, menyebut alhamdulillah, menyebut la ilaha illallah, menyebut Allahu akbar. Kita menyebut kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Lidah kita basah, mulut kita basah dengan menyebut kalimat-kalimat zikir yang dimana kalimat dicintai oleh Allah. Maka ketika kita menyebut kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah, maka kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini berzikir, mengingat Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum khairu a'malikum. Kata Rasulullah, ketahuilah, ingatlah, kata Rasulullah, aku akan terangkan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian, aku akan sampaikan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, apa amal kalian yang paling utama, apa amal kalian yang paling bagus, apa amal yang bisa mensucikan kalian, mensucikan perilaku kalian, mensucikan perbuatan kalian. Amal yang lebih bagus daripada kalian mendapatkan emas, mendapatkan perak, mengeluarkan emas, mengeluarkan perak. Amal yang lebih bagus, yang lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh, kemudian kalian memukul leher musuh kalian, atau musuh kalian memukul leher kalian. Apa amal yang paling bagus tersebut? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mengingat orang-orang saleh. Bahkan nama majelisnya adalah Zikrul Maut. Ini mengingatkan saya akan satu hadis Rasulullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zikrul Anbiya ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Zikrul Maut, apa? Zikrul Sholihin, kafarah. Mengingat orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kalian. Zikrul Maut, sedekah. Mengingat kematian, itu adalah sedekah. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, segala yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan tiada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pintar mati, yang bodoh mati, yang kenyang mati, yang lapar mati. Semua kita bakal merasakan yang namanya kematian. Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan. Kematian datang, tidak ada yang tahu, saudara-saudara, kecuali manusia-manusia terpilih, dan para nabi, para rasul, dan para ulama serta orang-orang soleh. Kita orang biasa, banyak dosa, banyak maksiat. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Syarat mati tidak harus tua. Berapa banyak orang-orang yang masih muda, mereka belum tua tetapi mereka mati. Syarat mati tidak harus kenyang. Berapa banyak orang-orang yang lapar, mereka mati, saudara-saudara. Orang-orang yang kenyang, mereka mati. Syarat mati tidak harus tidak harus miskin. Berapa banyak orang yang kaya, mereka mati. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang sehat, mereka mati. Oleh karenanya, beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok, karena kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang hidup adalah kematian. Para sahabat pergi kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berkata, wahai Imam Ali, berikanlah kami nasihat. Apa kata beliau? Khairun nasihat, sebaik-baiknya nasihat, paling utamanya nasihat bagi orang-orang yang hidup adalah kematian, agar kita selalu mengingat yang namanya kematian. Wa dzikrul qubur yuqarribukum ilal jannah. Sedangkan mengingat kubur bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mengingat kubur mendekatkan engkau kepada Allah. Mengingat kubur mendekatkan engkau kepada surga Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, al-kubur awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Orang kalau dalam kubur selamat
maka pada hari kebangkitan dia akan selamat. Di padang mahsyar dia akan selamat. Di hari pertimbangan dia akan selamat. Di hari perhitungan dia akan selamat. Tetapi apabila di dalam kubur orang tidak selamat, di hari kebangkitan dia tidak akan selamat. Di hari pada mahsyar tidak akan selamat. Di hari perhitungan, di hari pertimbangan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia tidak akan selamat. Jadi tolak ukur selamat atau tidaknya kita, selamat atau celakanya kita di akhirat, tergantung dari kubur. Karena dunia tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen, dan kubur adalah rumah pertama untuk kita memanen. Oleh karenanya kembali kita kepada Allah, kita pasti mati, kita pasti masuk kubur. Dalam kubur kita sendiri, saudara-saudara, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih yang menemani kita, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada orang tua yang menemani anak dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada kekasih yang menemani kekasihnya dalam kubur. Dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih. Teman kita, kekasih kita, kawan kita dalam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya mumpung kamu masih hidup, mumpung kamu punya kedua mata masih bisa melihat, telingamu masih bisa mendengar, maka jadikan mata yang Allah berikan kepada kamu untuk memandang hal-hal yang baik, telinga kamu untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik, engkau punya lidah untuk berkata sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kita semua pasti mati, kita pasti masuk kubur. Maka jangan pernah mau menunda-nunda untuk berbuat baik, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, entar aja besok. Mau puasa, entar aja besok. Mau taat, entar aja besok. Mau tobat, entar aja besok. Mau pakai jilbab, mau pakai kerudung, entar aja besok. Sekarang buka aurat aja dulu. Sekarang pakai rok mini aja dulu. Sekarang mer aurat dulu. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang koba aja dulu, maling dulu, nyolong dulu, zina dulu, melacur dulu. Besok baru taubat, besok baru taat dan patuh kepada Allah. Saudara-saudara, besok bukan waktu milik kita, kemarin juga bukan waktu milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. 5 hari apa 5 menit setelah ini tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih hidup atau tidak. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat taat dan patuh kepada Allah, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Saudara-saudara, ini zaman adalah akhir zaman. Coba engkau lihat orang-orang sekarang, mereka yakni mempertontonkan perbuatan dosanya, mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Istahallu zina wa istibahul khumur. Mereka bukan hanya berzina, akan tetapi menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Ibu-ibu, istahallu itu diambil dari kata istihalla. Istahalla itu ibu-ibu diambil dari kata halal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah belajar sorof, pernah belajar ilmu sorof, itu yakni istahalla diambil dari wazan istaf'ala. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Istif'alan itu ada 2 makna, bermakna tolak, makna permintaan, makna permohonan. Ada makna liwijidani ala sifat, yakni perasaan hati kepada suatu sifat, maksudnya menganggap. Jadi ketika istihala berarti menganggap halal apa? Zina. Yakni mereka bukan hanya berzina, akan tetapi zina dianggap sebagai sesuatu yang halal, sehingga mereka berani mempertontonkan zina di pinggir jalan, pagi, siang, sore, malam. Anak-anak muda, laki dan perempuan, pegangan tangan, laki perempuan ciuman, laki perempuan zina di pinggir-pinggir jalan, tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu kepada hamba-hamba Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang zina adalah dosa besar, tetapi orang yang berzina sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina terang-terangan itu dosanya lebih besar orang yang berzina secara terang-terangan. Wa istibahul khumur. Istibah, kalau tadi istahala menganggap halal, kalau istibah
menganggap mubah, menganggap boleh. Apa? Khamr, minuman keras dianggap sesuatu yang boleh, dianggap perkara yang mubah. Pagi, siang, sore, malam mabuk, yang tua mabuk, yang muda mabuk, pagi siang yang kaya mabuk, yang miskin mabuk. Nenteng minuman keras udah kayak nenteng aqua, sombong. Ini loh saya bajingan, ini loh saya preman, saya bajingan, saya mabuk. Minuman keras khamr ditenteng-tenteng kayak aqua, dipertontonkan, mempertontonkan bangga dengan perbuatan dosanya, bangga dengan mabuknya, bangga dengan perbuatan maksiatnya. Saudara-saudara, ini menganggap mabuk, menganggap khamr sebagai perbuatan yang halal. Perzinahan di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Kemudian syariat Islam dianggap perkara yang asing, syariat Islam dianggap sesuatu yang asing. Saudara-saudara, maka beruntunglah orang-orang yang berbuat asing tersebut. Syariat Islam dianggap perkara yang asing. Al-Quran berdebu di rumah, pagi, siang, sore, malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya semua sibuk dengan handphone. Pagi, siang, sore, malam handphone. Anak-anak dari umur 4 tahun, ya kan ibu-ibu kan? Saya tanya ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu tiap saat, tiap menit, tiap jam lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Jawab semua yang keras. Lebih banyak pegang handphone apa Quran? Bapak-bapaknya lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Ibu-ibunya lebih banyak pegang Quran atau handphone? Saya kasihan melihat anak-anak kecil zaman sekarang. Anak-anak kecil zaman sekarang masa kecilnya dirampas dan direbut oleh handphone. Coba saya tanya, ayo masyarakat Betawi, zaman dulu belum ada handphone, zaman kita orang masih kecil, kita biasa, ibu biasa main apa? Belum ada handphone. Ayo biasa main apa? Apa itu? Karet. Main apa? Karet-karet. Terus dongkrak. Terus bapak-bapaknya main apa? Lereng. Terus enak gak zaman dulu? Enak gak? Masa kecil bahagia gak? Anak zaman sekarang umur 4 tahun udah pegang handphone. Pagi, siang, sore, malam. Bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, suami pegang handphone, istri hadap-hadapan ini. Si suami pegang handphone, si istri pegang handphone. Main handphone gak orang goblok. Betul? Apa ini? Memang betul handphone itu bisa mendekatkan hubungan-hubungan yang jauh. Orang yang jauh bisa dekat, tetapi tidak dipungkiri karena handphone itu juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat. Contoh